Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tubil qulubi wa dawaiha wa akhir ashfariha wa min awsari wa ilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu awladakum ala thalath intisal, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa tilawatil Qur'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kamu, wa hubbu ahli baitih, dan cinta kepada keluarga baginda, wa tilawatil Qur'an, dan juga belajar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang mulia ini kita dapat sama-sama dalam program Gembara Mahabbah bersama Tuan Guru Syairuddin Al-Mabu Al-Bani. Yang dimuliakan, lagi disegani Tuan Guru Syairuddin Al-Mabu Allah Al-Banjari Al-Maki, yang berusaha Ustazah Talha binti Muhammad Said, pemangku penetua Madrasah Rabiah Peluang. Dan juga untuk makluman Tuan Guru, beliau adalah kakak kepada mantan mudir Ustaz Kamal. Dan yang dihormati Tuan Haji Syarif Iskandar dan Ketua PIBG Sekolah Menengah Agama Rabiah Peluang. Yang dihormati Ustaz Rosli bin Samadi, Timbalan dan Ketua PIBG Sekolah Menengah Agama Rabiah Peluang. Dan juga yang dihormati mantan mudir Madrasah Rabiah Peluang Ustaz Umar Kamal bin Muhammad Said, ahli-ahli jemaah yang mengiringi Tuan Guru, Deputi Jemputan, guru-guru, para ibu bapa, para pelajar dan seterusnya, semua hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam majlis yang penuh barakah ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Guru Syairuddin dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi luangkan masa hadir bersama-sama kami untuk mendengar tausiah yang bakal disampaikan nanti oleh Tuan Guru kita. Untuk makluman Tuan Guru, ini adalah kali kedua Tuan Guru sampai ke sekolah ini. Tak silap pada akhir tahun 2011. Maknanya dah kali kedua lah, atau kedua. Moga-moga kehadiran Tuan Guru Allah turunkan maghfirah, rahmat dan barakah, khasnya kepada masa ini dan amnya kepada bumi keluarmu. Tangan diradah, hati yang satu, awal bismillah, doa dimaju. Moga diberkati pada yang satu, moga majlis mendapat restu. Hadirin yang dihormati, untuk dengan tidak memanjang kalam, ada menjemput dan mempersilakan timbalan PIBG Sekolah Menengah Agama Berpeluang untuk menyampaikan keperluan. Al-Fadhil Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang Bapak Ustaz Abdul Razak selaku tenaga pengajar dan juga pada hari ini selaku pengacara Batis Gembara Dakwah. Dia lagi memberikan yang dihormati Syekh Al-Fadhil Syekh Muhammad Nurdin bin Abdullah Muhammad bin Bandari bin Abdi, guru saya yang mulia, dan seterusnya yang memberikan Ustazah Talha bin Said selaku DPK Madrasah Rabiah Peluang, dan juga yang memberikan kepada Ustaz Muhammad bin Said mantan Menteri Madrasah Rabiah Peluang,
yang diberikan pegawai agama daripada pejabat pendidikan agama daerah dan negeri, dan juga pegawai pendidikan daerah Syekh Aizan, majlis guru-guru, para ulama, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin-hadirat muslimin dan muslimat dan muslimat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada petang berbahagia ini kita sama-sama dan hadir di madrasah ini yang sementara adalah untuk bertemu dan bertatap muka bersama ulama yang tersohor dan terkenal yang menjadi kekasih kepada murid-muridnya di 10-15 tahun yang lalu di Nusantara ini, yaitu Syekh Idris Al-Muddin Muhammad Al-Madani Al-Naki, yang mana boleh dikatakan pelajar-pelajar yang menuntut ilmu di Mesir daripada Sabah Sarawak, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei, semua sekali dapat bertemu dan belajar dengan beliau. Jadi dengan kegembiraan itu, dengan rasa hebatnya itu, kami sebagai barisan PIBG sekolah ini rasa rugi sangat sekiranya orang yang kami cintai ini tidak kenalkan kepada anak-anak kami. Jadi kami ingin supaya anak-anak kami di sini bukan hanya mempelajari akademik, bukan hanya mempelajari beberapa hukum Islam, tetapi kami ingin anak-anak kami di sini ada berislam. Ada satu sifat kecintaan kasih sayang dengan para ulama. Kerana al-ulama itu warasatul anbiya. Nabi dah tak ada, siapa lagi dikena pergi, dikena kata dan dikena kasih sayang hanya para ulama. Dan ulama-ulama kata inilah yang sebenarnya perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita supaya mereka cinta kepadanya. Kita nak supaya anak-anak kita ini ada timbul satu perasaan peka, alert sana dengan perkara-perkara yang membawa kepada keburukan Allah SWT. Sekiranya kalau tidaklah dengan kita memperkenalkan dengan para ulama, kita tidak kenalkan dengan mereka ilmu-ilmu Islam yang ikhlas, yang muktabar, kita tak mahu anak-anak kita menjadi orang-orang Islam, generasi Islam yang sekadar Tuan guru saya kata dulu, Syekh Muhammad Tahir dan Khatib, dia tak mahu melahirkan orang Islam yang pondan. Anak-anak Islam yang pondan bermakna Islam tetapi tak boleh hasilkan apa-apa. Tak boleh, kalau kahwin pun tak boleh beranak. Maksudnya macam itu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Tuan Guru ini, marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan hadir-hadirkan, khususnya pada anak-anak, marilah kita mengambil mutiara manfaat kata-kata hemat daripada Tuan Guru ini untuk sama-sama kita bawa kita sebagai murid dan juga sebagai guru, sebagai bapa, untuk mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa berkati dalam kepada Allah SWT. Itu saja, terima kasih ucapkan semua sekali kepada khususnya kepada Tuan Guru dan juga pihak sekolah. Terima kasih sekali lagi. Aku qawli hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ucapkan pada Ustaz Rosli atas ucapan al-wah tadi. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat ilmu qasa'ala, telah kata ulama, laulal ulama akan nasukal baharin. Kalaulah tidakkan ulama itu, nescaya manusia itu seperti binatang buas. Dan ini adalah masa yang nantikan. Marilah sama-sama kita mendengar ucapan tazkirah dan tausiah kepada Al-Fadil Tuan Guru Syekhuddin Warahmatullahi Alaihi Al-Maki. Dengan ini majlis menumpuk dan bersilakan kepada masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril asali wa dhiyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ahli al-athhar wa ashabil athyar adada ni'amillahi wa ifadih. Amma ba'd. Kita ada waktu kira-kira dalam 50 menit untuk menjelang waktu asar. Maka kita berharap dalam detik-detik waktu yang sangat-sangat terhad ini, detik-detik waktu dan ruang yang serba terbatas ini mampu untuk kita memperlihatkan kebeningan kita, ketenangan kita, kehusyuan kita, tadallul kita, inkisar kita amaman Maula Jalla wa Ala, di ruangan, di tempat yang tadi kata pengurusi minta maaf, mungkin tempatnya agak panas, atau juga kalau dengan tempat yang disediakan agak kurang selesa dengan keberadaan kita pada tengah hari ini. Renung sejenak. Rupa-rupanya manusia yang dikatakan super hebat, dengan kecanggihan teknologinya, dengan leluasa dan kemampuannya, dengan politik dan ekonominya, dengan ilmu dan pengetahuannya, dengan ubudiyah dan muraqabahnya, ternyata sudah merasa gelisah hanya dengan suasana dan cuaca yang agak panas seperti ini. Kita sudah merasa terganggu, perasaan kita sudah terasa terharu yang dengan sedikit cobaan dan ujian daripada Allah Jalla wa'ala. Maka detik-detik yang setengah jam atau dalam 50 menit ini, dalam suasana yang agak sedikit panas, yang walaupun kalau dibandingkan dengan panas-panasnya pada waktu kita berada di Timur Tengah itu tidak ada artinya, tapi kita berharap dalam 45 menit dalam suasana yang agak sedikit panas ini akan menjadi asbab kepada kita yang dengan kita boleh terelak daripada panas huru haranya hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kemampuan yang kita miliki, takut kita dengan angin yang bertiup, takut kita dengan yang namanya gempa bumi, takut kita dengan yang namanya api, takut kita dengan yang namanya tsunami, takut kita dengan yang namanya banjir, takut kita dengan yang namanya cuaca panas. Jadi dengan manusia yang serba ketakutan dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, yang satu persatu daripada bencana-bencana yang menimpa dan yang ditimpa Allah Jalla wa'ala, ulama mengatakan itu masih berada pada firman Allah yang berbunyi walanuziqannahum minal adabil adna, kami akan timpakan kepada mereka daripada sedikit azab dan cobaan. Ulama mengatakan seperti apapun dahsyatnya dengan senjata nuklirnya atau juga dengan senjata-senjata canggihnya, musibahnya, bencananya, tsunami-nya, gempa buminya, banjirnya, gunung berapinya, itu masih merupakan al-azab al-adna, azab Allah yang teramat-amat sedikit, dunal azabil akbari, bukan dengan azab yang teramat
amat besar yang itu nanti akan Allah timpakan pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Jadi mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi, dengan sedikit pengorbanan waktu, dengan sedikit tanpa handphone, dengan sedikit tanpa WhatsApp, dengan sedikit tanpa SMS dan juga tanpa hubungan dengan dunia luar, ini akan menjadi detik-detik waktu yang paling berharga, di hari yang paling amat-amat berharga, di bulan yang paling mulia, atau di antara daripada bulan yang mulia, insyaallah dengan kumpulan yang mulia yang telah dipilih Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan majlis yang mulia, mudah-mudahan juga dengan perbincangan, dengan perbualan yang mulia, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala, dan terkumpul dengan insan yang paling mulia, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hababana fillah. Ini para pelajar, tatap muka Ustaz Kamal, tatap muka orang tua kita masing-masing, tatap dengan mak dan ayah yang sudah berumur, yang dulu saya tidak seperti sekarang ini. Pada masa saya mengajar di Mesir, saya dengan penampilan seperti anak muda pada masa usia 35-an, bahkan pada usia 25-an. Saya pada usia 23 Mesir, 25 tahun, 23 tahun berumah tangga, 24 saya pergi Mesir dan dengan membawa keluarga. Jadi pada masa itu, Masya Allah, Tabarakallah, kalau dalam memori kenangan masih segar sampai sekarang. Yang pada saat ketika itu, Alhamdulillah, tak ada yang namanya uban, tak ada yang namanya rambut putih. Yang sekarang ini, jangankan dengan saya yang lebih tuaan daripada mereka, murid-murid saya pun ternyata sudah penuh uban semuanya. Sini putih, sini putih, sini putih, sini putih, semuanya putih. Jadi kita tata, kalau dengan seumpama mak dan ayah yang dengan kita sedikit pun tak nak kalau sampai membuat mereka jadi sedih dan kecewa, maka dengan kita akan tunjukkan bagaimana agar dengan kedua ibu bapak kita merasa seronok, merasa senang, merasa bahagia, agar bagaimana dengan keduanya merasa bangga dan kita menjadi kebanggaan daripada mereka berdua, agar bagaimana dengan kita mampu untuk menyenangkan, untuk menceriakan kedua-duanya yang sejak daripada kita kecil, yang dengan kita ditonton, yang dengan kita dibimbing, yang dengan kita didik, yang dengan kita diperhatikan dari sejak kita dilahirkan sampai kita berusia 7 tahun, tahun 6 tahun kita disekolahkan, selesai sekolah rendah, selanjutnya sampai selesai kuliah. Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin diantara daripada matlamat dan target yang tersemat dalam kepala dan ingatan hati, agar bagaimana aku mampu untuk menceriakan, agar bagaimana dengan aku tidak membuat mereka jadi kecewa sepanjang hidup. Ini baru dengan kedua ibu dan bapak. Kita tak nak kalau dengan kedua ibu bapak kita menjadi kecewa. Bagaimana kira-kira dengan guru yang memberikan panduan dan bimbingan kepada kita dalam sepanjang hidup. Bahkan dikatakan kita masing-masing mempunyai 3 orang bapak. Abuka, man 'allamaka, man zawwajaka, man waladaka. Abuka man waladaka, bapak kamu itu yang melahirkan kamu. Maksudnya dengan perantaraan malah, bukan bapak yang melahirkan. Mana ada bapak melahirkan anak. Bapak itu asbabnya saja yang bertungkus-lumus, yang terimbas dengan kesan mengidam, hamil, melahirkan, menyusukan, itu adalah emak. Saya nyimpang sedikit daripada tajuk. Apa? Ini maklumat. Sebab kita bersama belajar dan juga bersama waris. Dalam hadis, bukan cerita yang hak tadi, tapi mirip ceritanya. Hak yang tadi itu Nabi kita berpesan,
Siapa orang yang paling patut untuk kamu berbakti kepadanya? Nabi kita bersabda, mak kandungmu. Kemudian siapa? Ibu kandungmu. Kemudian siapa? Ibu kandungmu. Kemudian siapa? Bapak kandungmu. Tadi terjemahannya lain. Semuanya yang di tadi itu tahu. Ini terjemahannya lain lagi. Apa kelainannya? Kenapa sampai 3 kali dengan kita dipesankan untuk kita berbakti, taat dan setia, hormat dan ta'zim kepada ibu kandung kita masing-masing? Sebab daripada segala aktiviti, daripada segala kegiatan, perkara yang seperti apapun bentuknya, apakah untuk urusan lampin, apakah untuk urusan memberi makan, memberi minum, atau juga menggantikan pakaiannya, memandikannya, mendukungnya, mengusungnya, ataupun juga merawatnya, satu persatu hal-hal yang ada kaitannya dengan hubungan antara bapak dengan anak, itu dengan bapak boleh buat. Yang dengan kita, mak gendong kita juga boleh menggendongnya. Mak bagikan kita air susu botol, bapak pun juga boleh membuatkannya. Mak dukung kita, bapak juga boleh dukung. Mak boleh gantikan pakaian kita, bapak juga boleh gantikan pakaian. Mak basuhkan pakaian kita, bapak juga seperti itu. Mak lakukan bawa kita ke klinik untuk kita berobat, bapak juga boleh melakukan perkara seumpamanya. Tapi ada 3 benda yang dengan kita laki-laki itu tidak akan mampu. Begitu dia ketakutan. Itu dia diantara daripada rahasianya. Kenapa dengan kita disuruh untuk berbakti dan taat kepada kedua ibu bapak kita, itu dikarenakan ada dengan 3 perkara yang dengan kita laki-laki tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau seperti itu, posisi dan kedudukan daripada kedua ibu dan bapak yang dengan kita tidak berkenan dan tidak mau kalau sampai dengan kita mengecewakan kedua-duanya, maka bagaimana dengan guru murabi, maka bagaimana dengan guru atau juga dengan orang yang pernah memberikan bimbingan dan pedoman hidup kepada kita, yang sehingga dengan ubuwatut tarbiyati wa ta'lim, bapak dari sudut pendidikan, daripada sudut taklim yang memberikan pengajaran kepada kita. Kalau dengan kedua ibu dan bapak kita tidak mau kecewa, apalagi dengan guru yang telah mendidik kita dan memberikan pencerahan, berikan petunjuk, tunjuk ajar kepada kita untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Pada siang hari yang cerah ini, insyaallah tidak akan hujan pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan secerah hari kita pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, itu adalah hari Jumat. Kita sematkan di dalam kepala kita masing-masing, kita sematkan di dalam hati kita, agar bagaimana dengan tanganku, dengan mataku, dengan hidungku, dengan mulutku, dengan telingaku, dengan perilakuku, pergaulanku, pergerakanku, pemikiranku, pengorbananku, itu tidak akan mengecewakan insan yang tidak ada duanya dalam kehidupan manusia. Insan yang senantiasa dan selalu kita sebut-sebut pada waktu kita melantunkan azan, pada waktu kita mengumandangkan qomat, pada waktu kita melaksanakan sembahyang. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira renung sejenak muslimin dan muslimat, apa kesalahan daripada baginda kepada kita? Untuk bimbingannya itu, kenapa dengan telinga dibasuh sampai 12 kali? Paling tidak, sebanyak tidak kurang daripada 9 kali. 3 kali pertama pada waktu kita membasuh muka, telinga terikut. 3 kali kedua pada waktu kita menyapu kepala, telinga terikut. 3 kali yang secara khusus untuk telinga luar dan dalam. Sebab kalau kita mengamat daripada rangkaian ayat Allah Jalla wa'ala, ternyata justru dengan telinga disebut sebelum mata. Inna sam'a wal basar. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, rupa-rupanya dengan manusia. Sebelum kita belajar dengan mata, kita belajar dengan telinga terlebih dahulu. Boleh kita pastikan, kalau seandainya di sini saya membisu hanya dengan pergerakannya saja.
Jadi mulut saya seperti berceramah tapi suara tidak kedengaran. Kalian dapat melihat, pergerakan saya dapat dilihat, kumat kamit mulut saya pun juga dapat dilihat, dan juga dengan gaya pada waktu saya menyampaikan seperti malam kemarin, turun, naik, pusing sana, pusing sini, naik pentas, turun pentas, bagaimana pada waktu kita di dataran pada malam kemarin. Tapi kalau seandainya suara saya tidak kedengaran, kalian tidak mampu untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Yang walaupun tak ada orangnya tak ada, pentas tak nampak, suasana tidak jelas, keadaan tidak pasti, tapi yang kedengaran itu suaranya saja. Yang walaupun hanya setakat dengan suara yang kedengaran, kita sudah boleh menghafal dan juga sudah boleh mengamat dan memahami perbincangan perbualan yang dibicarakan. Itu diantara daripada kelainan telinga, daripada mata melihat dan menyaksikan. Tapi kalau tanpa dengan perantaran telinga yang mendengar, mata tidak mampu untuk merekam pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Apa yang saya maksud? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, agar bagaimana dengan mata Anda menjadi kebajikan, agar bagaimana dengan kamu mendapatkan kebaikan daripada segala aspek kehidupanmu, agar bagaimana kamu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini yang sewajarnya, ini yang sepatutnya, ini secara idealnya, ini secara bijaknya, ini memang perlu, ini memang pantas, ini memang wajar. Itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar bagaimana dengan kita tidak mengecewakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pelajar, saya tidak pasti apakah dengan kalian dibenarkan untuk menggunakan handphone ataupun juga tidak. Rasa-rasanya kalau dengan madrasah Arabia itu tidak. Tapi wallahu alam kalau seperti di sini digunakan, tidak dibenarkan. Tapi nanti pada saat selesai, pada masa cuti, balik rumah, balik kampung, kita akan bebas untuk menggunakan peralatan-peralatan yang seperti itu. Hati-hati dengan pandangannya, hati-hati dengan pendengarannya, hati-hati dengan tangannya, hati-hati dengan perangainya, hati-hati dengan perilakunya. Bukan kepada pelajar, tapi pada kita semuanya. Salatu khairum minan naum. Di sini sebagian jamaah hukumnya wajib. Kalau di Bogor saya kena denda, saya kenakan denda 20.000 kepada pelajar yang tidak berjamaah. 20.000 ya kira-kira dalam 7 ringgit lah anakku ya. Bukan RM bankrupt pelajar. Mana ada yang punya duit sampai 20.000. Tapi balik kampung, balik rumah, salatu khairum minan naum. Sudah tak jelas kedengaran dengan kita. Salatu khairum minan naum, kita sudah tidak peduli memperkenankannya. Bunyi lonceng, tet, ya bos. Coba tolong Pak 750 dibawa naik ke atas, bawa ke pejabat saya. Ya bos, nggih, ya, secepat kilat. Keduri arwah datang, keduri kawin pergi, maklum buat acara tasyakuran datang, pate buat majelis keduri makan durian datang, masyaallah tabarakallah dimual, pate kedak lo jauhnya neng 350 km jaraknya, tetap juga mana boleh nanti maklum cakap apa, takut nanti maklum tersinggung, terasa hati, mana boleh kalau kita tak datang. Tapi kan jauh, ini budget tangkesan, nanti kita naik pesawat. Kan semalam tuh Pak Long juga buat kenduri, Maktam juga buat kenduri. Untuk apa lagi kita datang pada tiap minggu? Dah, kita kena datang, kita kena pergi. Kenapa? Takut kalau maklum terasa hati tersinggung dan lain sebagainya. Kenapa maklum mendapatkan perhatian seperti itu? Takut kalau terasa hati, takut kalau tersinggung. Yang pada waktu dengan kita dipanggil dengan seruan hayya 'alas shalat, hayya 'alal falah. Dalam berapa kali dengan kita tidak memperkenankan.
Kenapa tidak tersemat bedah-bedah semacam itu dalam kepala dan juga dalam benak ingatan kita? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita raikan sungguh, Masya Allah tabarakallah. Kalau memang perlu dengan sampin-sampin, jangan sampai tidak kepakai. Dengan sampinnya kita pakai, dengan pakaian khasnya kita pakai, Masya Allah tabarakallah. Ini bukan sampin, ini burdah namanya, Masya Allah tabarakallah. Tapi boleh juga jadi sampin. Babnya acara resmi kerajaan, kenapa pakai sampin? Kan seperti itu. Masya Allah tabarakallah. Betul-betul hormat, ta'zim. Ya, nggih, Masya Allah tabarakallah. Betul-betul dengan kita dambakan hormat dan ta'zim kita kepada orang berkenaan. Tapi ternyata yang pada waktu dengan kita tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala, yang bagikan kita kesehatan, yang bagikan kita duit, yang bagikan kita harta, yang bagikan kita nikmat, yang bagikan kita kesejahteraan, yang segala-galanya daripada Allah. Singgah di ar-in-ar, Masya Allah tabarakallah. Yang pada waktu kita singgah di ar-in-ar, laki-laki kadang-kadang ditanggalkan, dia lepaskan celananya, terus dia ambil kain yang ada di ar-in-ar situ, dia pakai. Muslimat pula guna telkung yang sejak 13 tahun yang lalu tidak pernah dibasuh, kita pakai untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Mana letaknya kebijakan kita atau kebijakan manusia yang kalau pada itu dengan makhluk sampin baru, baju baru, penampilan kemas dan juga dengan penampilan yang sopan dan rapi, Masya Allah tabarakallah, kasut daripada bawah sampai ke atas semuanya serba kemas dan rapi. Tapi pada waktu kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, kainnya yang ada di ar-in-ar, baunya memingsankan, kebersih atau tidaknya tidak dapat dibersih, pasti bersih tak? Siapa yang katakan situ bersih? Kita tidak mengatakan najis, al-aslu at-taharah, betul itu kaidahnya. Tapi mana sopan kita dengan Allah seketika dengan kita memakai kain yang telah digilirkan oleh beberapa orang sebelum kita. Bahkan ada sebagian bukan setakat lepas seluar panjang saja, lepaskan yang panjang dengan yang pendek juga sekalian. Kain tadi itu sentuh dengan yang itu tuh. Kain yang tersentuh dengan haknya si sapa-sapa sebelum kita tadi itu yang kita pakai, itu sembahyang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Ya Allah, malunya kata malaikat, Pak Long, Pak Ati, takkan Pak Ati tegamak pakai yang macam tu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan pada waktu kita menghadap makhluk rapi, kemas, cantik, elok dan indah, begitulah lebih kurangnya juga dengan muslimat. Jadi kalau seandainya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh adik-adik kita mungkin duduk elok bagus sedikit, masukkan kaki ke dalam. Sila, tengok begini. Ini saya belajar adab nih dari guru-guru saya di Mekah dan juga dari ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Kalau pada tu duduk kaki ditutup dengan kain. Tengok, tak nampak dah. Macam tu. Atau kalau tidak pun, nih, tendang, tekan ke sini. Misal saja nih, saya misalkan. Misal saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, la yuqaddimu rijlan an rijlin, tidak pernah mengedepankan kaki daripada kaki. Kenapa? Sampai dengan baginda Nabi ada di dalam hati para sahabat semuanya. Satu, kalau pada waktu Nabi kita duduk, masing-masing satu persatu daripada para sahabat yang duduk di hadapan beliau merasa dialah yang paling dihargai, merasa dialah yang paling mendapatkan tumpuan, merasa dialah yang paling dimuliakan, merasa dialah yang paling mendapatkan ikram dan ta'zim daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Kadang-kadang sampai 3 kali Nabi kita menyalami mereka. Salam di waktu masuk, salam setelah sampai, salam di waktu berada di atas mimbar. Kenapa?
Sebab salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, pesan daripada baginda kepada kita, arsyu, sebarkanlah salam. Kenapa ya Rasulullah? Sebab ucapan assalamualaikum, salam sejahtera, sejahteralah kamu, salam hormat, salam sejahtera, dan juga salam satu Malaysia. Kan begitu tuh. Jadi kalau kita ucapkan assalamualaikum, sejahteralah kamu atau kesejahteraan bagimu. Apa artinya ucapan assalamualaikum? Atau tidak ada makna sejahtera kamu kalau seandainya dia tidak sehat, kalau seandainya dia tidak aman, kalau seandainya dia tidak selamat, kalau seandainya dengan dia masih bergelimang melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran yang kadang-kadang seseorang berubah karena dengan tatapan pandangan mata melihat, dan juga tidak mustahil orang yang senantiasa boleh dikatakan manusia samsing, manusia jahat, manusia zalim, manusia diktator, kaki itu kaki ini yang kalau pada itu senantiasa kita salami, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sejahtera kamu juga sejahtera. Bagaimana sejahtera? Sedangkan nih merokok ganti sambung puting tidak pernah habis. Mungkin pada suatu ketika akan jadi asbab orang itu berhenti merokok. Kenapa? Sebab assalamualaikum, sejahtera kamu. Rokok yang walaupun ada pendapat mengatakan makruh, tapi dia betul-betul menyiksa, betul-betul mengganggu kestabilan, kenyamanan, kesehatan paru-paru, bahkan bagian anggota tubuh. Ulama mengatakan at-tadkhinu, merokok itu adalah al-intiharul bati, bunuh diri secara perlahan-lahan. Kalau nak mati awal, kalau nak mati cepat, rokok sejak daripada usia awal, insya Allah dalam usia 45-an mungkin sudah jadi calon ahli kubur. Hanya dikatakan orang yang merokok itu ada 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama, anjing, serigala takut kepadanya. Kelebihan yang kedua, pencuri tidak berani masuk ke rumahnya. Kelebihan yang ketiga saya lupa. Kelebihan yang pertama, anjing takut sebab senantiasa buat tongkat. Kelebihan yang kedua, pencuri tidak berani masuk sebab tengah malam senantiasa batuk. Pencuri pikir dulu, nih Pak Haji masih bangun, ini tak boleh masuk ke rumah Pak Haji ini sebab Pak Haji masih jaga. Bukan itu, kembali pada cerita saya tadi itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tidak disambut. Tadi saya merasa lega dengan sautan salam, tapi masih belum puas. Kenapa? Sebab saya atau juga dengan pengursi atau juga dengan timbalan mengucapkan assalamualaikum, kita didoakan semuanya agar kalian sejahtera, bahagia, aman. Kalau seandainya manusia yang tidak sembahyang, yang zalim, yang samsing, senantiasa kita salami, sejahtera kamu, bahagia kamu, sejahtera kamu, selamat kamu. Pada suatu ketika dia akan berubah, akan diijabah ke Allah doa dan permintaan daripada orang ramai, sehingga daripada kaki malam, daripada kaki judi, daripada kaki perempuan akan menjadi kaki ibadah, akan menjadi kaki masjid, dan juga akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar yang ini cerita lama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Subuh-subuh salatu khairun minan naum. Pergi ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan memenuhi suruhan Allah Jalla wa Ala yang walaupun jauh, kan masih ada kancil, masih ada gelisah, masih ada jin tuk, masih ada jin ifrit, masih ada izura, masih ada neng bazura. Itu jenis-jenis kereta yang kita gunakan.
Akan dengan kita tidak boleh datang ke masjid, sedangkan segala kemudahan ada di depan rumah. Alphardnya ada, Lexusnya ada, BMW-nya ada, Ferrari-nya ada. Saya belum pernah tengok depan masjid ada Lamborghini atau juga ada Ferrari. Kalaulah ada ya jenis Kancil, Izura, Ning Besura, jenis-jenis kereta yang semacam itu. Ning Besura itu nanti akan datang, Bang. Jin tuh yang sekarang ini jin ifrit lebih canggih lagi. Jarak yang 100 meter itu kita tepuk tangan, kita tidak boleh datang yang jaraknya daripada rumah tidak lebih daripada dalam 10 menit saja. Tuh dengan segala anugerah yang Anda miliki, segala kenikmatan hidup yang Anda dapatkan tuh daripada Allah. Tapi kenapa dengan seru Allah tidak datang? Dengar, saya ulang kembali sebab pelajar pada malam tadi itu. Dialog tadi malam dialognya panjang, sekarang kita kecilkan saja. Lembu, kerbau, kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ujung La ilaha illallah. Kalau tidak pasti dipastikan. Selepas azan kita kumandangkan dengan sejelas-jelasnya dengan menggunakan sound system yang canggih. Kemudian kita buka semua pintu-pintu gerbang masjid dengan tingkapnya sekali. Dan berikutnya kita tunggu. Kira-kira ramai mana kambing, kerbau, dan lembu yang masuk ke masjid. Tunggu 5 menit, 7, 10. Tak ada satupun yang masuk. Padahal lembu samping masjid, tapi kenapa tak masuk? Kambing ada di samping masjid, tapi kenapa tidak datang? Kerbau persis berhadapan dengan pintu gerbang utama. Ucapannya selamat datang di masjid Al-Falah pun juga tidak berkenan untuk masuk. Maka daripada 3 binatang tadi itu, mereka berbual-bual dan bersimbang-simbang antara sama mereka. Yang satu sama yang lain ingin mendapatkan jawaban pasti. Mbok, apa mbak? Itu apa tadi yang berkumandang itu? Itu namanya azan. Kenapa dikumandangkan? Itu panggilan untuk ke rumah Allah. Jadi kata kambing, Bu, awak yang dipanggil? Enggak, bukan. Kamu kambing? Ya Allah, bukan aku. Engkau kali bau, astagfirullahaladzim. Jadi yang bertiga tadi itu saling tuduh-menuduh. Kamu kali bau? Bukan. Kamu bu? Enggak. Kamu beng? Bukan. Habis siapa? Seruan itu kepada siapa? Kepada tembok kah? Kepada kereta kah? Kepada pokok kah? Kepada pohon kah? Kepada apartemen kah? Seruannya begitu merdu. Satu, dengan gunakan sound system. Kedua, dengan suara yang merdu. Alqi li Bilalin fa innahu anda sautan minka. Lantunkan azan itu kepada Bilal sebab suaranya lebih merdu dan lebih lantang daripada Anda. Itu perintah baginda kepada Sayyiduna Abdullah ibni Zaid ibni Abdi Rabbuh. Selain daripada itu, muadzin tengok kanan kiri. Hayya 'alas shalah, ke kanan. Hayya 'alal falah. Kurlah tuh yang dekat sebelah pintu sana, yang dekat tol situ, yang dekat tembok, yang dekat pokok, dengan sawitnya, dengan getahnya, tak dengar suara tapi tengok atau cam orang seperti itu, berarti dia sedang dipanggil. Jadi 3 binatang tadi itu bingung. Siapa yang dipanggil? Jadi kata kucing, apa yang dipertengkarkan? Itu seruan itu bukan kepada kalian. Justru seruan itu ditunjukkan kepada yang menyembelih kalian, yang memakan kalian, yang mesop kalian, yang menggulai kalian, yang menyate kalian. Itulah yang namanya manusia. Yang segala nikmat anugerah pemberian Allah lengkap komplit terkumpul kepada mereka, bukan kepada kita, bukan kepada antum, bukan kepada kalian. Rupa-rupanya dari 3 tadi itu yang paling cerdas kambing. Jadi kata kambing, tapi kenapa mereka juga tidak datang?
Kenapa mereka tidak masuk masjid? Jadi kata Lubuk udah jadi kerbau kali semuanya itu. Itu tak apalah, kita bergurau. Tapi lebih kurang mereka cakap macam itu ke kita. Kalau kita tidak datang dengan seruan, kata kambing apa bedanya dengan aku, makan aku, tapi sama-sama tidak taat. Kalau dengan aku, memang aku dibesarkan untuk dimakan, dibesarkan untuk disembelih. Tidak ada ayat kepada kambing dan juga kepada binatang yang bunyinya wa ma khalaqtu kambing wa ma khalaqtul ghanama wal baqara illa liya'bud. Tidak ada. Yang ada wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu cerita. Loh, jadi anjing tadi itu anjing yang tidak ada tamadun, yang tidak ada pendidikan agama, yang tidak paham dan juga tidak mengerti dan tidak dapat memilih dan memilah dan membeda-bedakan antara keadaan. Siapapun yang lewat di depan anjing tadi itu, anjing itu mesti bergonggong. Tuh guru, pelajar, kiai, habib, menteri, katanya jangan singgung, ini nyimpang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz Kamal, ini di Indonesia lah, di sini saya tak pasti di sini di Indonesia, pondok pesantren saya, pelajar yang kalah pada waktu dengan kita berjalan, tak apa, duduk aja, duduk. Kita berjalan muslimat, pondok nih, jalan. Terus ada pelajar juga datang dari sana. Pelajar tuh mesti break, dia akan berhenti. Dia bagi laluan, cikgu dia, ustadz dia, tuh guru dia lewat terlebih dahulu. Setelah cikgu, ustadz dia lewat, baru dia berjalan. Oke, bagus, cantik. Jadi kalau pada tuh guru jalan, maka dengan pelajar akan berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Macamlah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kalau pada saat kita lagi sedang manduk, ada kereta polis, motor polis, maka dengan kita kena slow atau kita kena berhenti. Polis ketika jalan ngekong, ada kereta menteri, polis kena berhenti. Menteri saat ketika bawa kereta, kalau pada waktu dengan raja lewat, maka dengan menteri kena berhenti. Kalau pada waktu raja lewat, lembu lewat, raja kena berhenti. Kalau tak percaya boleh dicoba. Insyaallah tabarakallah. Jadi kata lembu, saya lebih hebat dari kalian semua. Tuanku kena berhenti. Kemudian menteri kena berhenti, raja-raja kena berhenti. Itu sebenarnya ibrah kepada kita, supaya jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada mereka. Bukan itu ingin saya kongsikan. Ingin saya kongsikan anjing yang samsing tadi itu. Sebabnya tengok dulu lah. Ini orang nak pergi ke masjid, janganlah bergonggong macam itu. Kalau kepada preman itu bahasa sana, maksudnya samsing dengan bahasa kita di sini, tak apalah. Kepada pencuri atau kaki itu kaki ini kepada orang yang kaki masjid yang datang ke masjid pun juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anjing yang tidak pernah mengaji mengongkong. Jadi pada satu ketika, ini cerita dari India, salah seorang daripada hamba Allah Jalla wa'ala, orang yang dekat kepada Allah, pagi hari mata tidak pernah dipandangkan kepada yang haram, telinga tidak pernah diperdengarkan kepada yang syubhat, mulut tidak pernah menyebut dan mengucap atau juga membicarakan perkara-perkara yang terlarang. Sayang muslimat ibadah kita, sayang pahala kita yang sedikit, sayang dengan kebaikan kita yang kerdil, sayang dengan ubudiyah kita yang apa adanya. Jadi kalau memang betul-betul kita sayang, maka jangan sampai amal kebajikan kita tuh dibuang-buang, jangan sampai disia-siakan. Kita kadang-kadang cukup menyayangi benda 5 menit, 10 menit terakhir, cukup kita sayang. Saya pernah meminta kepada jamaah di KL, pernah di Kedah, pernah hampir di mana-mana. Saya suruh salah seorang daripada santri, para pelajar, sekarang saya minta kepada abang saya, kalau saya ada satu permintaan, abang boleh kabulkan tak?
agak-agak. Boleh. Yang betul nih. Abang tak kenal saya juga tak kenal abang. Tapi kalau saya minta sesuatu tak berat mana, tak susah mana, kira-kira abang boleh kabulkan? Boleh. Buang jam tangan abang tuh. Tak boleh abang buang. Abang masih sayang lagi dengan jam tangan, masih sayang lagi dengan songkok. Saya pun juga sayang dengan tasbih saya juga sayang dengan jam tangan dan juga dengan cincin saya. Kalau disuruh buang pun saya tidak akan buang. Jadi bandingannya, kalau sesayang itu kita dengan benda-benda yang seperti cincin, yang seperti emas, seperti kerudungnya Lenovo, seperti kerudungnya Farida adalah lambang keunggulan wanita berhijab atau dia memakai kerudung. Akhirnya balik rumah terpukau dengan kecantikan kerudung Faridah tadi itu. Minta yang jadi korbannya kita lagi. Kita laki-laki insya Allah duit tak banyak keluar kalau untuk keperluan pakaian kita sehari-hari. Tapi kalau muslimat, untuk gincuknya, untuk bedaknya, untuk minyak harumnya, untuk kasutnya, untuk bajunya, apalagi kalau istri kita berlangganan dengan yang namanya wanita, berlangganan dengan yang namanya mangga, manggis, durian gitu. Fashion pakaian, pelembut kulit, penceria kulit. Habis duit kita kalau mereka berlangganan dengan majalah-majalah seperti itu. Bayangkan, seketika anjing tadi itu senantiasa dengan kelakuan dan perangainya, maka hamba Allah, salah satu daripada wali Allah Jalla wa'ala, masuk ke masjid, selesai zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut tidak pernah mengopat, tidak pernah menyebut benda-benda lucah dan porno yang tidak sewajarnya untuk disebut. Mulut tidak pernah berdusta, mata tidak dipandangkan kepada yang haram. Selepas melaksanakan sembahyang dengan wirid dan zikir, fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana taqabbal minna walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Begitu tuh guru tadi itu keluar daripada masjid, tatapan pandangan mata pertama kepada anjing yang samsing tadi itu, Masya Allah, dengan terlihat, dengan ditatap dan dipandang oleh tuh guru tadi itu, sekilas saja ternyata dengan anjing itu berubah total menjadi bagus. Tak lagi tak lagi. Jadi kalau ada orang lewat, mungkin barangkali Assalamualaikum, Masya Allah, anjing saja boleh berubah karena pernah sesaat waktu berkumpul dengan orang yang saleh, berkumpul dengan orang yang baik. Boleh kita bayangkan dan renung sejenak, anjingnya ahli kahfi yang bernama Kitmir itu diantara daripada binatang yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Apakah Kitmir dengan tahlilnya, dengan sembahyangnya, dengan tasbihnya, dengan munajatnya, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah tak pernah ke masjid, tidak pernah berzikir, tidak pernah bersalawat, tidak pernah. Tapi ternyata anjing itu akan masuk surga nanti pada hari kiamat karena anjing itu berteman dengan orang-orang soleh. Gimana kira-kira kalau kita bersohbah, bermujalasah, berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang mulia? Masya Allah, tabarakallah, anjing yang tidak melakukan apa-apa saja ternyata selamat nanti pada hari kiamat pada waktu berteman dengan ashabil kahfi. Bagaimana kira-kira dengan seseorang yang bersohbah, bermujalasah, mencintai para sahabat, mencintai para keluarga, mencintai ahlul bait, mencintai para alim ulama, mencintai ahlul khair. Untuk kemampuan yang kita miliki tadi, sebagaimana saya katakan, ini masih sejauh lagi. Ada kipas di sana, ada kipas di sini, nyaman.
yang walaupun seperti ini keadaannya, kalau dibandingkan dengan kehidupan di zaman salafun saleh yang serba mencabar, panasnya tidak dapat diatasi, sejuknya tidak dapat diatasi, dalam berapa ramai yang kehilangan telinga, dalam berapa ramai yang habis harta dan kekayaannya hanya untuk ilmu. Masya Allah, tabarakallah, cabaran yang mencabar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi yang walaupun semacam itu masih ramai di kalangan mereka yang khatam Quran tiap malam, yang sembahyangnya sampai sekian ratus rakaat. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Ambal sembahyang pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 300 rakaat. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi sembahyang tiap hari tidak kurang daripada dalam 400 rakaat. Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib dikatakan 55 tahun tidak pernah masbuk, senantiasa selalu berada pada saf yang pertama. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran pada tiap malam di bulan Ramadan 2 kali. Imam Abu Hanifah selama 45 tahun tidak pernah tidur malam. Sembahyang subuh dilaksanakan dengan wudu isya, bersambung isya dengan subuh, berarti sepanjang malam. Kentut tidak, buang air besar pun juga tidak, buang air kecil pun juga tidak. Kenapa? Sebab wudu di waktu melaksanakan sembahyang isya itulah yang digunakan untuk melaksanakan sembahyang subuh. Kita tak boleh untuk melaksanakan perkara-perkara semacam itu. Tapi kita masih ada satu harapan yang mudah-mudahan kita di Keluang, kita di Johor, kita di Malaysia, kita di Nusantara, kita di dunia mampu untuk kita meningkatkannya, agar bagaimana kemampuan secara fisikal kita tidak kuat, kemampuan secara rohani kita tidak mampu, kebolehan dalam hidup ternyata masih ada batasannya. Maka agar bagaimana satu-satu harapan yang kita harapkan agar dengan kita boleh bersama mereka, bahkan bersama penghulu para nabi-nabi dan rasul nanti di dalam surga, itu dengan tekad yang namanya mahabbah billah, cinta karena Allah. Hati-hati, saya tahu sebab saya juga pernah jadi pelajar. Kadang-kadang di bilik kita tuh ada gambar-gambar pemimpin dunia hiasannya, kadang-kadang gambar-gambar atlet, gambar-gambar penyanyi, gambar-gambar seniman. Itu dengan mekalnya ada, Sarukhannya ada, Amir Khannya ada, Salman Khannya pun juga ada, Jackie Channya ada, Bruce Lee-nya ada. Kalau nanti terkumpul dengan mereka-mereka di hari mahsyar itu bagaimana? Saya bukan orang Argentina. Loh, kenapa kamu dengan Maradona? Kenapa kamu dengan Hulk Hogan? Kenapa kamu dengan Rick Martel? Kenapa kamu dengan orang-orang kafir? Sebab di dunia kamu terlampau menggemari mereka, poster-poster mereka, gambar-gambar mereka di bilik tidurmu, iya, dalam dompetmu ada, di mana-mana. Yang dengan kita menyukai dan mengidolakan mereka. Satu-satunya harapan kita muslimat bukan dengan ibadah. Nih kita duduk yang seperti ini pun kita dah ngantuk. Padahal saya ceramah nyaring bukan pelan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rupanya termimpi bertemu Rasulullah SAW. Nipu lagi, astagfirullahaladzim. Perancat. Jangan tidur. Udah. Tahu. Masa saya ngantuk tadi itu. Satu mimpi seakan-akan hari kiamat telah tiba. Kemudian pada waktu itu saya mendengar seruan dan panggilan, adkhilu alhiquhu bi abi Abdillah wa abi Abdillah wa abi Abdillah. Ini ucapan seruan setelah meninggalnya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah satu daripada ulama hadis. Ikut sertakan dengan Abu Abdillah, masukkan ke dalam surga bersama Aba Abdillah, Aku pun tertanya-tanya kepada para malaikat, siapa kegerangan Aba Abdillah yang 3 orang itu. Yang pertama Al-Imam Malik ibnu Anas, yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris,
Yang ketiga Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah taala. Jadi sahabat kita tadi itu selepas tidur, anak tuh mimpi dipanggil oleh malaikat, persilahkan masuk bersama Aba Abdillah. Betul jalan, tak payahlah mereka mimpi semacam itu. Kembali kepada tajuk perbincangan kita. Hanya itu saja harapan yang kita harapkan. Harapan kita dengan hadis, man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim, barang siapa cinta kaum akan dibangkit Allah bersama mereka nanti pada hari kiamat. Riwayat yang lain, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Buang rek martil daripada sini, buang hok-hokin daripada dada, lepaskan misi atau juga Barcelona atau juga Liverpool atau juga dengan kumpulan-kumpulan pemain-pemain Eropa semuanya. Kita menyukai tapi tidaklah sampai pada tahap mencintai. Tidaklah sampai kita idolakan sampai melebihi idola kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ingin bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Maka dengan ibadah kita tidak mampu, dengan keyakinan kita tidak mampu, dengan muraqabahnya kita tidak mampu. Satu-satunya harapan kita dengan mahabbah, rasa cinta, hormat dan takzim kita kepada orang-orang yang mulia, agar dengan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia nanti pada hari kiamat. Ada wabillahi taufik. Ada waktu dalam 7 menit. Ada sembarang soalan, silakan. Ada sembarang soalan, dipersilakan. Allah. Oke. Tak ada. Tadi ada masa di hotel, saya dengan guru-guru murabi 450 orang, lebih kurang lah, mungkin juga lebih, mungkin juga kurang. Jadi saya kasihkan dalil tentang kenapa wajib mematikan handphone pada, bukan di Thailand kan, Thailand dia masih bergegar lagi, masih cam lagi, ada SMS masuk. Ya Allah ya Rahman Rahimin, orang berbulan madu saja malam pertama mesti di luar hotel ditulis jangan diganggu. Tulisannya jangan bising. Waktu meeting kita tanah ada sebarang gangguan. Tiap segala sesuatu yang bukan pada tempatnya mesti tidak cantik dan juga tidak elok dan bagus. Sambil makan sambil mengantuk, tak cantik. Kenapa? Kalau sebab nak ngantuk dan tidur atas katil. Bukan pada waktu kita di masjid. Tadi Jumat dengan khutbah. Kalau tak tidur nampak. Tapi kalau tidur lebih daripada cukup, jangan mengantuk. Sebagaimana tidak cantik pada waktu kita tidur sambil makan, juga tidak cantik tidur sambil makan, tidak bagus. Makan sambil tidur juga tidak bagus. Fair. Macam pula juga dengan penggunaan handphone yang bukan pada tempatnya. Di office gunakan saja, pakai saja. Untuk urusan komunikasi silakan, untuk urusan bisnis silakan, untuk urusan keluarga silakan. Tapi pastikan bukan pada tempatnya. Jangan yang bukan pada tempatnya. Seperti itu waktu kita di masjid, saya masuk. Ini masukan. Sepas tasbih subuh, tengah hari kita dipanggil kembali untuk datang. Ada yang selesai urusannya, ada yang tak selesai. Dihadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan JST, dihadapkan dengan JSB, dihadapkan dengan partai politik, dihadapkan dengan macam-macam problem, macam-macam urusan, yang itu, yang ini. Satu-satunya tempat untuk kita mengadu dan mampu untuk mengatasi segala problem, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu kita disuruh dengan seruan azan,
untuk kita sama-sama melaksanakan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Seakan-akannya dengan kita pada waktu kita melangkahkan kaki kita ke masjid, segala problemnya, urusannya, keluarganya, anak cucunya, lingkungannya, masyarakatnya, politiknya, kehidupannya tuh nampak kelihatan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan komen, kalau dengan WhatsApp tidak tahu tentang problem kereta kita, kecuali kalau kita ceritakan. Allah ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi daripada yang tersembunyi, mengetahui segala-galanya. Ini urusan keluarga, ini nak menikah, ini nak kawin, ini penyakit, ini buah pinggang, ini ginjal, ini stroke, ini ketangan, ini anak, ini utang, ini cucu, macam-macam. Maka pada waktu kita masuk ke masjid semuanya itu nampak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ingat, pada waktu kita masuk ke masjid, berikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang maha mengetahui dengan segala-galanya. Jangan ada selain daripada Allah pada waktu kita di rumah Allah. Insya Allah segala hajat, segala keperluan kita akan diperhatikan. Kalau memang yang terbaik itu diselesaikan akan selesai. Kalau memang yang terbaik itu dibayar akan terbayar. Kalau memang yang terbaik itu dengan sehat afiat dia akan disembuhkan. Kalau memang terbaik itu dia akan terpilih, dia akan terpilih. Begitulah seterusnya. Kenapa? Sebab dengan kita sedang berada di hadapan Ahkamul Hakimin, yang maha mengetahui, ya'lamu sirra wa akhfa, dan yang maha kuasa atas segala-galanya. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala-galanya di bawah genggaman Allah Jalla wa'ala, dan Allah maha berkuasa atas segala problem, atas segala hajat yang kita hajatkan. Maka jangan sampai berpaling daripada Allah, sehingga mata disibukkan dengan Facebook, disibukkan dengan WhatsApp, disibukkan dengan gangguan-gangguan yang masuk ke dalam handphone kita, yang pada saat ketika kita berpaling, takut kalau Allah juga berpaling daripada kita. Tak Allah pedulikan lagi kita. Datang tak datang, zikir tak zikir, sedar tak sedar, insaf tak insaf, elok tak elok, biarin, dibiarkan saja berusaha seperti itu. Kenapa? Sebab kamu juga tidak lagi menghadap kepadaku. Kau hanya bercakap-cakap, wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Aku telah menghadapkan diriku pada Sang Pencipta langit dan bumi, berserah dan pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi itunya setakat pengakuan sahaja. Tapi justru hakikatnya tidak demikian. Kita tidak lagi menghadap arah kiblat, kita tidak lagi menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita sudah menyendar, santai, unjurkan kaki, ambil handphone, kita WhatsApp, bawa ke atas kan? Facebook atas, suka, tekan. Suka, tak suka, biarkan saja. Naik lagi. Ada gambar, lawak, besarkan gambarnya sedikit, besarkan lagi. Ini kita sudah berpaling daripada Allah, di rumah Allah Jalla wa'ala. Takut kalau kita tidak dilihat dan tidak ditatap oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau menteri, jabatan, kedudukan, harta, tata berpaling daripada kita, insya Allah tidak terlalu problem sangat. Tapi kalau pada waktu Allah dah berpaling daripada kehidupan kita, di dunianya akan celaka, akhiratnya akan hancur lebur. Wa'iyadzubillah. Maka itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin mengawal hati dan juga ingin membuktikan Allahu Akbar dengan mengangkatkan kedua tangan dan juga dengan menolak ke belakang. Segala-galanya kita tolak ke belakang. Tidak ada pada waktu kita di rumah Allah, tidak ada pada waktu kita berzikir selain Allah Jalla wa'ala. Dalil yang kedua, pemain bola sepak tidak pernah bawa handphone masuk ke padang. Kalau ada kiper main handphone, Pak, semua penonton akan menyumpah. Kata bawa handphone, saya sengaja tak bawa. Jadi misalnya, nih ke sebelah sana, pernah main bola sepak? Pernah, tengok. Jadi misalnya permainan sekarang 5-3-3, paham bang? 5-3-3, bagaimana 5? Tak ada 5-3-3, 5-3-2. Ya,
5 back, 5, 3 tengah, 2 depan. Ataupun juga 3, 3, 4. Atau juga 1, 1, 8. Jadi kena penyerang ramai 8 orang, tengah 1, back pun juga 1. Maka dengan kiper ambil handphone, bola masih di tengah sana. Apa susah-susah? Kira-kira penonton yang mana yang tak menyumpah kepada kiper? Marah. Nih malam nih ada lagi pertandingan. Johor melawan siapa tak tahu. Gimana pemain bola sepak boleh tidak membawa handphone ke padang, sedangkan kita ternyata masih belum boleh untuk meninggalkan handphone pada waktu kita masuk ke masjid. Mulia mana padang? Sampai ke padang, pemain bola ngadep kiblat. Usalli sunata padang 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tak ada. Masuk kaki kanan, tak ada. Sengaja aku beretikaf di padang Bukit Jalil. Tak ada. Itu semuanya tidak ada. Mudah-mudahan itu jadi ibrah pada kita. Waktu asar sudah tiba. Saya sudah jamak taklim tadi dengan kawan-kawan. Jadi kami minta rukhsah tak sembahyang di sini. Tapi ingat yang pertama tadi itu, sembahyang berjamaah dalam keadaan seperti apapun jangan ditinggal. Muslimat juga sembahyang. Kalau kita sembahyang sendirian, khusyuknya tak ada, ikhlasnya kurang, tadaburnya kurang, tadaburnya, ta'ammulnya, tafahumnya, khasyahnya, inkisarnya, tawadhu'nya, semuanya kurang. Jadi atas pertimbangan apa sembah kita itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala? Kalau sudah seperti itu cara kita melaksanakannya. Tapi semasa kita laksanakan secara berjamaah, alhamdulillah. Kalau kurang khusyuknya dengan kita, ada khusyuk dengan kawan. Kalau kurang tadzalulnya, kita tadzalul dengan yang lain. Kalau ada kekurangannya akan sempurna dengan yang lain. Nabi kita bersabda, ulama berpendapat, sehingga dengan asbab kita melaksanakan sembahyang berjamaah tadi itu, kalau imamnya tidak khusyuk, kalau tidak ada makmum yang khusyuk, sembahyang kita akan diterima oleh Allah berkat karena kita berkumpul dan melaksanakannya sembahyang berjamaah. Marhaban bil qailin adalah marhaban bis salawati ahla. Adzan asar sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selepas azan baru kompangkan. Ya. Baru kita salawat. Sahur azan terlebih dahulu. Atau azan di sini. Azan itu hak masjid kan? Sini. Sini azan. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا
محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Perlu ditambah atau jangan ditambah? Asyhadu dan alif itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha apa tadi itu? Asyhadu an la jangan diberhentikan. Terima kasih. Ada seorang soalan tadi itu? Saya beri waktu untuk soalan tadi itu. Ada? Ada? Ya, saya ambilkan diri. Ada soalan. Ada. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. السلام عليك ذلنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك ذلنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
Allah ya Hanana 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 Harakilul mu'ayya bizuhuri Nabi Ahmad Zahara dinul mu'ayya bizuhuri Nabi Ahmad Ya Hanana bi Muhammad Zalikal fadlu min Allah Allah Ya Hanana 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 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 Allah Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Jazakumullah khairan katsiran. Tankib ta'liq komen terakhir. Kalau pada saat anak-anak kita bersalawat, kalau kita tidak ikut serta bersama mereka dalam salawat kami, jadi kira-kira peluang yang mana, kesempatan yang mana yang kita dapat menyempatkan waktu untuk kita bersalawat? Oke, di rumah. Pada waktu kita di rumah, kita letaknya, lantunannya, bacaannya kita pun tak hafal mana. Jadi di rumah. Sebenarnya seperti yang pertama tadi itu, dengan kasidah yang pertama atau dengan kasidah yang selanjutnya, kita lantunkan kembali pada waktu kita balik rumah. Ya Imam Rusdi, ya Imam Rusdi, ya. Tapi pada waktu kita ikut-ikutan dengan mereka, ya Imam Rusdi, ya Sanadi, satu runtak. Ya Imam Rusdi, ya Sanadi, Sanadi, boleh. Pada waktu kita rumah mau berletak yang macam tadi, ya Imam Rusdi, ya Imam Rusdi, ya Sanadi, ya Hanana, ya Hanana, Allah, tak jadi.
Jadi diantara daripada ini kongsian yang terakhir, diantara daripada syama'il baginda Nabi, kalau pada tuh sahabat Nabi kita berbicara tentang akhirat, Nabi kita akan ikut bersama. Kalau pada tuh kita bercerita tentang dunia, Nabi kita ikut mengongsikan pengalaman tentang dunia. Kalau pada tuh Nabi kita, pada tuh para sahabat Nabi kita lagi sedang membicarakan tentang urusan rumah tangga, Nabi kita juga akan ikut bersama mereka. Yang kalau pada Nabi kita paham, Nabi kita akan berikan respon dan tanggapan yang positif. Kalau tidak, nanti kita ikut senyum bersama mereka. Itu juga membuat suasana lebih harmoni berbanding oleh sebagian daripada orang-orang besar kita. Kalau pada tuh marhaban, tala al-badru, Imam Ar-Rusdi, cari tempat yang lebih selesai nyedar. Jadi rasa kurang nyaman dilihat. Kalau seandainya baginda datang malam hari itu, hadir bersama kita, tengok, ya yang walaupun kita menteri, yang walaupun kita Datuk Tan Sri, sepanjang 13 meter gelar dan sebutan, kita tetap saja tidak selayaknya dengan kita dengan aksi atau juga dengan cara dan keadaan yang seperti itu. Agar bagaimana kalau kita sekarang ini diajak makan, sama-sama makan, diajak minum, sama-sama minum, diajak berkasidah, kalau boleh sama-sama berkasidah, itu halus surur, juga suasana ceria dan gembira. Itu diriwayatkan sebagai afdalul a'mal, sebaik-baik amalan. Hadza wabillahi taufik. Kembali kepada pengurus masjid dan terima kasih atas waktu keluar yang diberikan kepada kami. Saya masih ada 2 pertemuan lagi di sini. Nanti selepas maghrib entah di masjid mana atau di Suamana, dan besok subuh di salah satu daripada masjid yang ada di sini, pun juga tidak tahu nama tempatnya. Jazakumullah khairan jazaa ucapkan kepada Al-Qadim Guru Syehuddin Muhammad Bagi Al-Marki atas tausiah dan tazkirah seperti tadi. Berakhir sudah majlis kita pada hari ini. Sebarang kelemahan harap dimaafi, segala kerjasama sangat dihargai. Terima kasih segala budi, kenangan yang indah simpan di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Kami pihak seluruh keluarga Madrasah Al-Bihaq Keluang meragakan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kerjasama dalam merayakan majlis pada hari ini. InsyaAllah tunggu pada malam ini akan bersama di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Dijemputlah nanti sama-sama insyaAllah. Dijemput kepada timbalan pengurusi IBG Tuan Haji Sharif bersama pada Ustaz Kamal, Ustaz Rosli dan juga pada tamu untuk ke Dewan Ustaz Razif. Dan untuk makluman pada pelajar putera, kamu akan solat di sini berjemaah sebelum balik ke asrama.